dilanjutkan sama Pak RT ya Pak. Kemana, Nang? Jadi kita takut ini Pak, takut terjadi kerumunan. Jadi sekarang kan lagi PPKM. Jadi saya memang nggak mau membagikan langsung, takutnya masyarakat terlalu banyak berkumpul gitu Pak. Apa kabar? Nah, ketemu lagi dengan saya Bella Sofi. Kita hari ini udah siap-siap, ready nggak? Ready. Kita mau membagikan 1000 paket makanan untuk saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Bogor, khususnya untuk pesantren dan juga ada beberapa kita yang pemulung. Nah, ini sedikit membantu untuk meringankan mereka dalam menghadapi situasi COVID-19. Akan tetapi kita membagi langsung kepada RT masing-masing dan tidak ada kerumunan pada siang hari ini. Karena kita udah atur, jadi yang gitu. Nah, ini di belakang boleh ini dari belakang udah ada semuanya makanan-makanan yang mau dibagiin. Ada berapa jumlahnya Kak? Ada 1000 paket. Gitu. Kita langsung bergerak sekarang agar dibagi-bagikan. Oke pemirsa, ikutin. Oke pemirsa, ikutin terus ya. Yuk. Dilanjutkan sama Pak RT ya Pak. Kemana, Nang? Jadi kita takut ini Pak, takut terjadi kerumunan. Jadi sekarang kan lagi PPKM. Jadi saya memang nggak mau membagikan langsung, takutnya masyarakat terlalu banyak berkumpul gitu Pak. Jadi Bapak minta tolong kita serahkan ke Bapak, nanti Bapak yang membagikan buat warga di sini ya Pak. Gitu, ini Pak kita serahkan secara simbolis ke Bapak, secara simbolis ya Pak. Nanti semua yang ada di mobil situ ya Pak, minta tolong ya Pak. Terima kasih. Bapak ada Mungkin ada sampaikan mungkin? kata-kata ya Pak RT maupun Terima kasih banyak. Dengan keluarga siapa ini? Keluarga Bapak Daniel dan Ibu Bella. Terima kasih untuk keluarga Bapak Daniel dan Nyonya Ibu Bella dalam hal ini. Kami sangat terbantu, di mana imbas dari PPKM untuk masyarakat kita begitu nyata. Di sini komunitas pemulung, ada pengamen, ada anak jalanan, pokoknya orang-orang yang tidak mampu. Dalam hal ini keluarga Pak Daniel tepat sasaran, karena memang kami sangat membutuhkan itu. Iya Pak. Terima kasih. sama-sama Pak. Terima kasih, semoga berkah dan ke depan insya Allah kita bisa datang kembali lagi ya untuk bisa sama-sama berpartisipasi membantu masyarakat Bapak di sini. Amin. Iya Pak, iya Pak. Ya, doakan kami dari debut ya, perusahaan debut. Semoga ini ke depan kita bisa lebih baik lagi membantu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Kak Bella boleh sapa-sapa itu banyak. Terima kasih. Nanti hari ini kita akan membantu sedikit kepada Bapak. Nanti ke depan saya akan menghubungi ambil nomor kontak Bapak. Kemudian nanti kita lanjutkan bantuan kami untuk membangun masalah itu ya. Nah, ini secara simbolis Secara simbolis kita memberikan ya Pak. Terima kasih. Nanti Bapak kita minta nomor telepon, kontaknya. Bapak menghubungi kami, nanti dari debut akan membantu Bapak untuk Melanjutkan pembangunan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon doanya ya Pak. doanya supaya kita semua sama-sama ada berkah untuk bisa menyelesaikan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. 6 ya. 6 ya. Pak, mana? Sudah dengan Bapak sekalian. Untuk saudara-saudara kita di sekitar sini di Kabupaten Bogor, terus tadi kita lihat ada kondisi rumahnya seperti itu, sangat kasihan ya. Terus dari mereka itu sebagian sehari-harinya kegiatannya ada yang pengamen, ada yang pemulung, ada yang pengemis gitu. Jadi kasihan, jadi kita hari ini sedikit berbagi sedikit rezeki, kasih syukur kita karena kita baru buka usaha baru berdua. Ya makanya hari ini kita berkesempatan berkunjung ke sana. Tadi juga sempat langsung ngobrol sama salah satu pemulung juga yang ada di sana mungkin. Iya, mereka sempat kami tanyakan kira-kira dalam kondisi COVID ini apa dampak untuk mereka, dan mereka menjelaskan bahwa sangat menderita ya, karena mereka pertama nggak bisa kerja, yang kedua yang berjualan juga nggak ada yang beli gitu, sehingga kami merasa bahwa ya memang Terketuk hatinya yang terpanggil. tepat sekali kalau kita harus bisa membantu mereka. Memang pemerintah sudah banyak membantu, tapi kan kita juga harus bisa untuk mengambil bagian kecil dari situ. Paling tidak kan bisa sedikit membantu
kebutuhan mereka ya, untuk makan minum lah paling kurang ya kan. Nah ini mudah-mudahan dari Ciki, dari kita punya produk baru debut, dan untuk ke depan kita bisa berbuat lebih banyak lagi kepada mereka. Oke, pemilihan langsung terus terjun langsung juga membagi makanan secara langsung juga ke tempat yang seperti itu. Pelajaran apa sih mungkin yang bisa diambil juga atau pesan yang mau disampaikan oleh Kak Bella dan suami? Pelajarannya sebenarnya kita terlatih dari dulu ya. Kita merasakan dampak ketika kita bisa membantu orang lain, dan Allah juga itu tidak juga lambat untuk segera membantu kita. Menurut kami, kita itu mau jadi saluran berkat kepada orang, maka Allah juga akan menjadi membuka berkat kepada kita. Gitu. Siapa yang mau menjadi saluran berkat, maka dia akan dibukakan berkat. Itu aja prinsipnya. Jadi kalau kita mau menjadi saluran, pasti Tuhan itu juga akan membuka berkat kepada kita. Yang menjadi sering membuat semakin harmonis juga mungkin ya. Terus jadi sering lebih berbagi sama pasangan berdua, langsung selalu berbagi. Itu apa sih mungkin landasan dasarnya mungkin dari awalnya seperti apa? Landasannya sih emang kita berdua itu banyak belajar ya dari orang-orang yang kita bantu gitu. Rasa syukur mereka luar biasa. Terus udah gitu dampak di keluarga kita juga kan, ketika kita memberikan ke orang lain kan mereka ada terselip doa dari mereka buat keluarga kita. Yang paling penting itu kesehatan, kita semua sehat-sehat, kita semua dijauhkan dari mara bahaya, itu ya, itu salah satunya. Jadi kita semakin insya Allah depannya itu semakin lebih banyak berbuat. Jadi ketika Tuhan memberikan rezeki buat kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki buat kita, itu ada sebagian besar itu ada rezekinya orang. Jadi kita harus bagi lagi. Kalau misalnya nanti kita nggak bagi, nanti Tuhan nggak mempercayakan kita lagi. Gitu. Iya. Itu pernah sebelah corona pertama ya. 11 orang sekaligus langsung kena. Langsung 11 kena. Bayangkan kita harus di rumah sakit semua. Ada beberapa yang harus tinggal di rumah. Nah, kalau bukan pemeliharaan daripada Tuhan itu sendiri, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mungkin kita bisa lolos dari penyakit yang cukup seram itu ya. Nah itu kita lihat juga dengan kegiatan-kegiatan kecil kita untuk bisa berbagi, doa-doa orang-orang kecil, itu sangat membantu. Pada saat itu di beberapa pesantren, di beberapa masjid, mereka berdoa kepada kita di anak-anak yatim. Mereka kirim video, mereka berdoa, dan kita waktu itu melihat video-video doa-doa dari mereka waktu kami di rumah sakit, dan itu luar biasa. Kami lebih tambah semangat melihat anak-anak kecil berdoa, mereka berdoa dan berdoa sungguh-sungguh untuk kesembuhan kami berdua sekeluarga. Dan seperti yang Anda lihat sekarang, kami bisa sehat ya. Ini semua pemeliharaan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di saat orang semua lagi susah, kita dikasih rezeki. Kita dikasih rezeki. Jadi itu menjadi kesukaan kami. Ketika kalau kami bisa berbagi, kami merasa bahwa dampaknya sangat besar. Dan semua orang sudah menyaksikan itu kok. Kak Bella sendiri mungkin katakan juga 11 orang kena COVID juga, satu keluarga full. Waktu itu yang dirasakan apa, dan saat didoakan banyak orang, bagaimana tuh? Kalau suami sih nggak terlalu parah ya sayang. Kalau saya sempat parah ya, sempat sesek. Terus paru-parunya sampai infeksi gitu ya. Waktu di ronsen banyak bercak-bercak. Terus udah nafas, udah susah. Kemarin sempat panik juga, sempat kayak udah titip pesan ya, saya bukan titip pesan sih. Ya, saya malam-malam minta maaf. Kayaknya saya nggak bisa lanjutin hidup lagi. Saya dalam keadaan sakit di rumah sakit, dapat WA dia sudah kayak begitu, saya panik ya. Tapi besok pagi tiba-tiba ada WA yang masuk dari teman-teman kita yang adik-adik kita di panti asuhan. Mereka masuk kirim WA ke kami berdua. Mereka lagi dalam kondisi mengaji, mereka dalam kondisi berdoa dari beberapa pesantren ya, kirim ke kami. Dan itu jadi membuat semangat ya, panti asuhan, apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil itu, mereka sebut nama kami, mereka berdoa, dan kami merasa dampak itu sangat berefek sekali ya buat Tuhan, kesehatan ya. Kalian semua. Makanya dari situ kami belajar, sungguh belajar bahwa tidak ada yang sia-sia. Kalau kita mau bekerja, menempatkan rezeki kepada Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Kak Bella sendiri waktu saat merasakan itu mungkin ada perubahan secara spiritual juga nggak sih, karena kayak gimana? Kayak kita diberikan kesempatan lagi ya sama Tuhan gitu, lebih banyak untuk menjadi orang yang lebih baik gitu ya.
Ya sakit itu luar biasa loh aku rasain, karena aku udah pernah ya sampai masuk rumah sakit ngelihat anak juga, kita sekamar sama Danilo, anak yang kecil. Terus jadi aku udah janji sama diri aku, ya Allah, berikan kesembuhan gitu, berikan kesembuhan, nanti setelah ini aku akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Aku janji akan lebih banyak membantu orang, lebih banyak berbuat buat orang lain ya. Makanya sekarang dikasih kesempatan sama Tuhan, ya aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya dikasih rezeki, kita harus berbagi, terus kita harus selalu berbuat baik sama orang gitu, harus selalu ya minimal kita harus, kalau ada orang yang susah kita bantu ya saya. Kita sering nonton di YouTube, ada kata beberapa orang-orang bijak bahwa rezeki itu, harta itu rezeki yang paling rendah. Iya, bener banget. Harta itu rezeki yang paling rendah. Lalu yang rezeki yang paling tinggi itu Anak yang ada soleh, anak. soleha, terus di bawahnya Lalu itu kesehatan ya. ada rezeki lagi di atas itu adalah kesehatan. Nah itu yang kan kita pikirkan. Kalau rezeki yang paling rendah harta itu, Iya. berarti kita harus bisa membagi, jangan itu menjadi beban. Iya, bener banget. Kayak gitu. Gitu. Sampai Kak Bella katanya tadi sampai nulis wasiat. Iya. Itu kenapa apa Dia WA saya, dia mengatakan bahwa dia sudah tidak sanggup, kayaknya ini dia sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup karena dia sudah nggak bisa bernapas pada waktu itu. Dia tarik napas itu Udah merasa seperti kayak ada beling, kayak ada beling-beling, ada beling, sudah mulai sakit. Jadi napas itu cuma sedikit, pendek-pendek, terus pendek-pendek. oksigen itu turun Oksigen terus, semakin berkurang di bawah gitu. terus, jadi aku harus pakai oksigen kan. Emang nggak ada yang tahu sih, Ya. aku emang nggak posting karena semakin aku posting semakin banyak nanti yang ini, aku semakin drop. Emang aku pada saat kena covid itu sama sekali nggak ada yang tahu ya sayangnya. Sampai pada akhirnya disuntik semua badan dengan pengencer darah Pengencer supaya darah. darah itu jangan ada pembekuan, bisa Iya. ada oksigen, bisa supaya ke otak bagus, dan itu langsung dalam beberapa hari itu ditambah dengan doa-doa anaknya yatim tadi, Keluarga kita juga, merasa doa-doa itu keluarga keluarga ya kita pulih dengan betul-betul sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sama Danilo juga